pagi Bu. Selamat pagi Ya, Bu Mas Deni, Januarti Samsul. pagi ya. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap jaga ya kesehatan ya. Baik Bu Deni ya, terima kasih nih saya udah dijamu nih pagi-pagi dan pendampingan individu ke SMA Negeri 56 ya. Dan tadi juga sudah ketemu Ibu Kepala Sekolah ya, dan responnya sangat bagus sekali Bu Deni ya. Saya akan jelaskan dulu Bu Deni untuk pendampingan PI 1 saya yang nanti temanya kepada tema pendampingan saya itu mengenai refleksi awal di kompetensi guru penggerak ya Bu ya. Nah, mengenai pos pendampingan yaitu yang pertama nanti kita berdiskusi masalah tantangan belajar selama daring yang 1 bulan sudah kita laksanakan ya, Ibu laksanakan ya pada saat setelah loka karya orientasi dan ada pembelajaran daring selama 1 bulan. Kemudian nanti kita juga merefleksikan penerapan dan perubahan kelas yang sesuai dengan pemikiran KHD. Kemarin itu di modul 1.1 filosofi KHD dan modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak ya di situ. Nanti juga kita akan pendampingan ini fokus kepada diskusi pembuatan kerangka portofolio dalam arti yang kemarin di LMS ya Bu ya, dokumen-dokumennya, tagihan-tagihannya udah bisa terselesaikan atau tidak yang diberikan tugas oleh fasilitator dan instruktur. Kemudian nanti juga kita diskusi masalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak Ibu. Dan yang kelima yaitu mengenai dukungan dari ekosistem stakeholder yang ada di sekolah ini. Baik Pak. Di SMA 56 ya Bu ya. Iya baik Pak, baik. Kira-kira udah bisa dipahami ya fokus saya Bu datang ke sini. Iya, terima kasih Pak ya untuk kedatangannya. Ya, inilah kondisi sekolah kami ya Pak ya. Jauh dari jangkauan, tapi ya di Tuhan lah Bapak bisa sampai ke sini dengan tepat waktu ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak untuk kedatangannya. Oke, baik Bu Deni, kita bisa mulai ya. Boleh ya, siap. Nah, kalau mengenai selama 1 bulan nih Bu Deni mengenai tantangan belajar daring, nah ini melalui LMS ya, baik itu secara tugas-tugas yang tagihan diberikan di LMS dan kegiatan mengikuti absensi kehadiran di Google Meet bersama fasilitator. Nah, bagaimana Bu tantangan selama 1 bulan ini? Kalau saya Pak, tantangannya ini ketika saya mengikuti daripada Google Meet, terus mengerjakan tugas-tugas, khususnya di tantangan belajar daring ini adalah dengan apa ya Pak ya, karena kita belajarnya secara daring itu adalah kendalanya adalah sinyal ya Pak ya. Di sinyal. Iya, terkadang sinyal, kadang-kadang apalagi sekarang bulan-bulan sekarang kan dengan cuaca yang kadang-kadang tidak mendukung ya Pak ya. Kalau untuk yang lain-lain sih menurut saya ya tidak ada tantangan untuk pengikutannya dalam waktu, sekalipun misalnya dia ada kendala di malam hari ataupun misalnya pas di jam 15.30 pun bagi saya nggak punya tantangan. Tetapi tantangannya yaitu tadi terkendala kadang-kadang kita dengan sinyalnya ini ya Pak ya. Itu saja sih kalau menurut saya kalau di belajar daring. Mengenai waktu yang diberikan nggak ada masalah nggak ada masalah ya Pak ya. Tapi misalkan Ibu terkendala di jaringan, kira-kira langsung masuk ke Google Meet-nya lagi untuk yang virtual itu langsung bisa? Iya, langsung bisa. Langsung mengulang kembali, bergabung ulang dengan ini. Dengan fasilitator. Dengan fasilitatornya ya Pak ya. Baik Bu, dan yang kedua nih saya mau tanya mengenai setelah Ibu mengikuti kegiatan itu di modul 1.1 ya misalkan refleksi penerapan perubahan yang di kelas itu sesuai dengan pemikiran KHD enggak Bu yang sudah Ibu rasakan? Yang saya sudah rasakan, saya sudah menerapkan ya Pak ya, sesuai dengan pemikiran KHD. Cuman sebelum saya masuk CGP dan saya belajar dengan bagaimana filosofi menurut KHD, satu hal bukan kadang ya Pak ya, satu hal yang terjadi
ada sedikit kekeliruan di mindset kita cara mengajar. Kalau selama ini sebelum saya belajar modul titik 1 itu tentang pemikiran KHD itu, bahwa saya menganggap siswa itu hanya objek. Kaji ya. Iya. Jadi saya mengajar itu ya terkadang mengabaikan potensi siswa yang ada. Oh iya, masih. Iya, masih kita hanya ya sesuai dengan bagaimana siswa ini ketika mengajar, kita sampaikan materi, siswa nanti mendapat ujian sesuai dengan KKM yang sudah kita tentukan. Nah, ini rupanya setelah saya pahami di modul 1.1, oh ternyata siswa memiliki potensi masing-masing yang perlu dikembangkan, di mana saya sebagai pendidik khususnya ini adalah sebagai among dan pamong bagi mereka untuk mereka menemukan potensi yang mereka miliki ini, Pak ya. Ternyata oh ya inilah yang perlu saya rubah. Saya harus berpihak kepada siswa. Saya harus lebih melayani lagi siswa. Memang sih sudah kita terapkan, tapi belum maksimal seperti yang ada pada filosofi KHD. Nah, dengan demikian saya sangat bersyukur bisa masuk CGP ini. Oh, saya tahu ini loh yang benar seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa ini kita harus bimbing. Harus bimbing sesuai dengan kodrat kodrat alam dengan kodrat zaman mereka. Jadi saya tidak bisa lagi menuntut mereka itu untuk mereka harus begini loh nak, zaman ibu dulu. Oh, ternyata salah. Karena memang zamannya mereka dengan zamannya ketika saya sekolah itu sudah sangat jauh berbeda. Kalau sekarang mereka sudah bergelut dengan teknologi, ya berarti saya harus menyesuaikan dengan mereka. Saya juga harus mempelajari lebih canggih lagi teknologi yang harus bisa membimbing mereka. Itu sih. Berarti intinya Bu Deni setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD itu jadi agak lebih termotivasi lagi lebih semangat atau dikuatkan lagi ya. Lebih dikuatkan lagi untuk ke perubahan-perubahan, lebih ke student centernya. Iya. Nah, kemudian gini Bu, untuk mengenai yang di modul 1.2 ya, kalau peran Ibu sebagai calon guru penggerak ini, nah itu apa Bu yang Ibu bisa lakukan? Peran saya setelah belajar di situ, saya ini Pak ya, bagaimana saya mau mendorong kolaborasi. Iya. Okay. Karena kalau menurut mindset saya, menurut pemikiran saya, dari kolaborasi inilah kita bisa memajukan sebuah sekolah yang ada di lingkungan kita. Iya. Jadi baik dari segi pembelajaran, kan biasanya guru mata pelajaran beda-beda ya. Iya. Dengan adanya CGP di sini, peran nilai guru penggerak, Ibu harus lebih ke kolaborasi. Ya. Seperti bagaimana di kurikulum Merdeka Belajar ini ternyata kolaborasi yang lebih dituntut. Betul. Iya. Baik Bu, setelah Ibu mengasani itu kan refleksi daripada modul 1.1 dan 2 mengenai pembuatan kerangka portofolionya sejauh ini sudah Ibu lakukan juga? Ya, saya sudah melakukan. Saya sudah membuat dengan Google Sheet ya. Dengan Google Sheet ya. Jadi setiap apa yang Ibu lakukan di Google Sheet misalnya? Misalnya dengan aksi nyata yang saya anggap yang memiliki nilai yang bagus, itu saya masukkan. Dan di situ Ibu sendiri yang sebagai pemerannya ya? Betul. Nah, jadi istilahnya aksi nyata Ibu lakukan, Ibu yang menjadi pemeran ya? Iya, sesuai dengan pembelajaran itu. Betul. Gitu, ya. Nah, terima kasih. Nah, kemudian untuk Ibu harapannya nanti posisi diri Ibu dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak, apa Bu rencana Ibu dalam mengembangkan diri Ibu setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Saya dari ini harapan saya Pak, saya siap menjadi agen transformasi. Iya, di dunia pendidikan sesuai dengan pembelajaran abad 21. Jadi sebagai agen transformasi. Betul. Ya. Jadi salah satunya minimal di sekolah Ibu dulu. Betul, di sini di ya. SMA 56 iya, ini jadi, saya akan membuat dulu bagaimana sih perubahan saya sebelum dengan setelah nanti saya lulus dari guru penggerak. Jadi Ibu harus punya progres ya. Betul. Nah, kira-kira 1 bulan nih progresnya
udah dapat modul 1.1 dan 1.2 udah terlihat gitu. Terlihat ya. Nanti berikutnya progres di kedua 1.3 dan berikutnya Ibu akan lebih terlihat lagi itu kegiatannya. Baik Bu, yang terakhir mengenai dukungan dari ekosistem sekolah ini atau stakeholder Dewan Guru yang lain bagaimana Bu? Kalau untuk dukungan kita luar biasa mendapatkan dukungan ya Pak ya. Luar biasa ya. Iya luar biasa. Teman-teman itu cukup mendukung dengan luar biasa apapun yang saya butuhkan di dalam data-data misalnya yang saya perlukan. Kepala sekolah pun cukup memfasilitasi, memberikan waktu yang leluasa kepada saya di dalam saya mengerjakan tugas, di dalam saya melakukan misalnya untuk aksi nyata apa semua itu kita semuanya difasilitasi di sana. Jadi intinya selama 1 bulan sudah mengikuti calon guru penggerak, Ibu sudah ekosistem semua sudah mendukung. Sudah sangat mendukung. Baik, terima kasih Bu Deni Janarti ya untuk itulah fokus saya yang di awal. Nanti sebelum kita lanjut ke arah di jurnal pendampingan dan rencana tindak lanjut Ibu nanti kita bahas selanjutnya ya Bu. Dan dokumen-dokumen yang saya butuhkan juga nanti ya mohon disiapkan. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih Bu Deni ya. Terima kasih Mas Samsul. Pagi ya. Selamat pagi.